Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inang Ayu Suryutami dengan NPM 112112226. Saya akan mempresentasikan Ma'rifatullah sebagai pemenuhan tugas PAI atau mata pelajaran eh, Pendidikan Agama Islam kampus Universitas Teknologi Digital. Di sini ada beberapa subbab yang akan saya jelaskan dari materi 1 sampai 7. Baiklah, untuk yang pertama, kita ke materi yang ke-1, yaitu Ahamiyatu Ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Ahamiyatu Ma'rifatullah menciptakan kesadaran spiritual yang mendalam tentang keberadaan Allah. Ini adalah langkah penting menuju pengembangan hubungan yang lebih erat dengan Sang Pencipta. Ahamiyatul Marifatullah adalah konsep penting dalam Islam yang mencakup pemahaman mendalam tentang Allah dan merangkum sifat-sifat, hikmah, dan kebesaran Allah. Ahmiyatul Marifatullah memperkuat iman, membawa kedamaian batin, dan membimbing individu dalam menghadapi kehidupan sehari-hari dengan moralitas yang kuat. Pengertian Marifatullah adalah Marifatullah berasal dari bahasa Arab di mana makrifah berarti pengetahuan atau pemahaman dan Allah merujuk kepada Tuhan dan dalam Islam. Oleh karena itu, Marifatullah adalah pemahaman yang mendalam tentang Allah, melibatkan dimensi spiritual dan intelektual. Untuk tujuan Marifatullah adalah untuk menyadari dan mengenal Allah dengan lebih baik. Ini bukan hanya tentang mengetahui keberadaannya, tetapi juga memahami sifat-sifatnya, hikmahnya, dan kebesarannya. Tujuan ini bertujuan untuk memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, dan membentuk hubungan yang lebih baik dengan Sang Pencipta. Sebab yang kedua adalah at-tarik al-ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. At-Tariq al-Ma'rifatullah adalah konsep perjalanan spiritual dalam Islam menekankan tafakur, studi Al-Quran, zikir, doa, dan pengalaman pribadi sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Pemurnian diri, konsistensi, dan kesungguhan merupakan unsur penting dalam perjalanan ini, yang harus selaras dengan ajaran Islam dan dapat melibatkan bimbingan dari guru spiritual. Tujuannya adalah mencapai pemahaman yang mendalam tentang kehadiran dan sifat-sifat Allah. Yang selanjutnya adalah sebab ketiga, al-manawi min ma'rifatullah. Mengacu pada dimensi spiritual dari pemahaman Allah dan Islam, ini menyoroti pengetahuan yang mendalam tentang Allah dan melibatkan aspek-aspek batinilah dan ruhaniyah. Dengan merenungkan sifat-sifat ilah, mencari kebijakannya, memperdalam hubungan spiritual, konsep ini memperkaya pengalaman keimanan seseorang dan memperkuat keterhubungan dengan Sang Pencipta. Tafakur, yang pertama adalah tafakur atau refleksi, merenungkan sifat-sifat ilah atau kebesaran Allah. Yang kedua adalah zikir dan doa, yaitu menggunakan zikir untuk mengingat Allah. Yang ketiga adalah ketaatan dan ibadah. Yang keempat, studi mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kelima, tasawuf atau mencari kebenaran batiniah melalui praktik-praktik mistik yang mengaruh pada pengalaman langsung dengan Allah. Yang keenam, empati dan kebaikan. Mencerminkan sifat-sifat Allah seperti kasih sayang dan kebaikan dalam hubungan dengan sesama sebagai manifestasi dari pemahaman spiritual. Untuk subbab yang keempat adalah al-adillah, ala-wujudillah, merujuk pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan Allah. Konsep ini menekankan bahwa terdapat bukti-bukti yang jelas dan nyata dalam menciptakan dan tatanan alam semesta yang mengidentifikasi adalah Sang Pencipta. Oleh karena itu, melalui pengamatan, refleksi, dan pemahaman terhadap keberadaan dan keteraturan dunia, seorang dapat menemukan bukti akan wujud Allah. Beberapa al-adillah ala wujudillah yang sering diidentifikasi dalam pemikiran Islam melibatkan yang pertama alam semesta, lalu keturunannya, yang kedua fitrah manusia, yang ketiga wahyu ilahi, yang keempat mujizat nabi, yang kelima hikmah dan kejadian, yang keenam bukti-bukti filosofis, dan yang ketujuh pengalaman keagamaan dan spiritual.
Untuk subbab yang selanjutnya, yaitu subbab kelima, yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidullah atau mengesahkan Allah adalah konsep inti dalam Islam yang menegaskan keesaan, keberadaan tunggal, dan keutamaan Allah. Konsep ini mencakup beberapa dimensi. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, mengaku bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Hanya Allah yang memiliki kendali penuh atas kejadian di dunia ini. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau ibadah, menyatakan bahwa Allah yang layak untuk dijadikan dan dihambakan. Segala bentuk ibadah dan pengabdian hanya ditujukan kepada Allah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat atau mengakui bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, namun sifat-sifatnya tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Untuk subbab yang keenam adalah al-hayah fi zilali tauhid. Al-hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid merujuk pada hidup di bawah naungan keagungan dan keesaan Allah dalam bentuk tauhid. Mencakup beberapa aspek. Yang pertama, kehidupan dalam ketaatan, yaitu menjalani hidup yang tunduk kepada perintah Allah dan menghindari larangannya sesuai dengan prinsip tauhid. Yang kedua adalah mengesahkan niat dan perbuatan. Yang ketiga, ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ketergantungan kepada Allah, memahami bahwa kehidupan ini sepenuhnya bergantung pada Allah dan hanya dengan mengandalkannya kita dapat mencapai keberhasilan sejati. Yang terakhir adalah kesadaran akan kehadiran Allah. Menjaga kesadaran terhadap kehadiran Allah adalah setiap langkah hidup mengarah pada sikap syukur, kesabaran, dan ketenangan batin. Al-Hayah fi Zilali Tauhid mengajak untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran akan tauhid, mengarah pada kebermaknaan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Untuk subbab yang terakhir adalah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah mencakup dimensi keyakinan, komitmen, dan transformasi hidup menuju pengabdian kepada Allah SWT. Ini adalah kebijakan pokok dalam ajaran Islam. La ilaha illallah adalah syahadat, ungkapan inti dalam Islam yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Makna dan implikasi dan syahadat ini mencakup tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua adalah penolakan terhadap syirik. Yang ketiga, landasan iman. Yang keempat, komitmen total atau mengandung komitmen untuk menghidupkan sesuai dengan petunjuk dan kehendak Allah dalam segala aspek kehidupan. Yang terakhir adalah pembersihan hati, menuntun untuk membersihkan hati-hati bentuk-bentuk penyembahan yang salah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ketulusan. Sekian presentasi dari saya, Indah Ayu Suryatami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.